Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ifadilatul Asyuro. Saya mewakili dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya Aliatul Jannah. Kami dari kelas 3 PAIC di Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, Jember. Di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah model dan strategi pembelajaran, dan kebetulan kami dari kelompok 3 mendapat bagian untuk menceritakan bagaimana cara menerapkan model strategi kooperatif group to group exchange. Dan sebelum saya menceritakan metode tersebut, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang metode group to group exchange ini. Jadi model strategi group to group exchange ini menuntut siswa untuk berpikir apa yang telah dipelajarinya dan berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya, dan juga bertanya dan membagi apa yang sudah didapatkan selama apa yang dipelajarinya. Dan juga di metode group to group exchange ini siswa dituntut untuk menjadi seorang guru. Jadi seorang murid dituntut untuk bisa menjelaskan tentang apa yang sudah dipelajarinya, seperti itu. Baik, di sini saya akan menceritakan bagaimana tentang metode group to group exchange tersebut. Setelah mengamati video tentang contoh group to group exchange ini, jadi seorang guru untuk memulai dengan metode group to group exchange ini, kita menjadi seorang guru itu menerapkan pembukaan terlebih dahulu ya. Jadi pembukanya itu dengan salam dan berdoa untuk memulai pembelajarannya. Nah, setelah berdoa, kita menyapa dan memberikan motivasi kepada siswa agar siswa itu lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran hari ini, seperti itu. Tapi sebelum kita memberikan motivasi terlebih dahulu, kita sebagai guru itu menyapa terlebih dahulu murid-murid kita. Semisal bertanya bagaimana kabarnya hari ini, masih semangat, seperti itu. Atau kita bisa bertanya apakah ada siswa yang tidak masuk, atau juga kita bisa isi dengan mengabsennya, melakukan absensi siswa. Nah, setelah itu baru kita memberikan motivasinya seperti kita mengucapkan kepada murid-murid kita bahwa untuk memulai pembelajaran kita harus mandiri, kita harus disiplin, dan kita harus semangat agar apa yang kita pelajari itu membuahkan hasil atau cekal dalam ingatan, seperti itu, dan mudah untuk difahami. Nah, dan untuk sebelum memulai materi atau memulai pembelajaran, sebaiknya itu seorang guru mengulang pembelajaran yang minggu atau mengulang pembelajaran yang kemarin agar siswa itu bisa mencoba mengingat pembelajaran apa yang sudah dipelajari kemarinnya. Nah, setelah itu baru di sini guru itu memberitahukan materi atau apa yang akan siswa itu pelajari pada saat itu. Jadi seorang guru untuk memulai materinya, seorang guru itu memberikan materi dulu, memberitahukan tentang materi apa yang akan dipelajari seorang muridnya. Nah, untuk itu setelah memberitahukan, nah seorang guru itu siswa itu dituntut untuk memberitahukan apa pengalaman yang ia tahu tentang materinya tersebut. Semisal tentang wudhu. Nah, seorang guru itu, kita sebagai guru tuh tanya kepada muridnya, apa yang kamu tahu tentang wudhu? Apa sih wudhu itu? Jadi siswa itu diberikan waktu untuk memberikan
memberikan pendapat tentang apa yang ia ketahui tentang materi tersebut sebelum seorang guru yang menjelaskannya, seperti itu. Nah, setelah itu seorang guru baru menjelaskan tentang materinya. Jadi setelah siswa dituntut untuk menjelaskan atau memberitahukan pengalaman tentang materinya, setelah semuanya sudah selesai, jadi seorang guru baru menjelaskan sedikit tentang materinya. Semisal tentang wudhu tadi, jadi guru setelah murid memberikan pendapatnya, guru memberikan pembelajarannya juga. Semisal bilang, jadi wudhu itu adalah untuk menghilangkan dosa kecil ya, jadi kita harus penting melakukan wudhu agar salat kita sah, seperti itu. Jadi banyak yang lainnya. Nah, dan setelah guru menjelaskan panjang lebar tentang materinya tersebut, tiba waktunya guru memberikan atau membagi kelompok-kelompoknya. Jadi di dalam metode kooperatif group to group ini, murid itu dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi yang sudah disampaikan oleh gurunya, seperti itu. Nah, seorang guru itu kan sudah membagi kelompok-kelompoknya. Jadi per kelompok itu menjelaskan tentang metode-metode yang berbeda. Maksudnya per kelompok itu menjelaskan tentang materi-materi yang berbeda-beda. Nah, setelah sudah dikasih materinya, disampaikan oleh gurunya, seperti itu. Nah, seorang guru itu kan sudah membagi kelompok-kelompoknya. Jadi per kelompok itu menjelaskan tentang metode-metode yang berbeda. Maksudnya per kelompok itu menjelaskan tentang materi-materi yang berbeda-beda. Nah, setelah sudah dikasih materinya, seorang murid itu setelah dikasih materi-materinya, jadi di dalam kelompok itu disuruh untuk berdiskusi tentang permasalahan masing-masing, seperti itu. Jadi setelah materinya sudah dikasih, udah berkumpul di kelompoknya, dan akhirnya setelah itu per kelompok itu mendiskusikan tentang permasalahan atau materi yang sudah diberikan oleh gurunya. Nah, jadi setelah mereka melakukan diskusi yang panjang, jadi per kelompok itu dikasih waktu untuk berdiskusi sekitar 5 menit atau bisa lebih, tidak apa-apa. Setelah dikasih waktu untuk berdiskusi, nah jadi per kelompok itu menunjuk satu orang untuk menjadi juru bicara atau menjelaskan tentang hasil diskusi yang sudah didiskusikan dengan kelompok-kelompok masing-masing untuk menjelaskannya di depan. Jadi semisal ada 5 kelompok, jadi setiap kelompok ini ada juru bicaranya satu untuk menjelaskan ke depan tentang apa hasil diskusi yang sudah didiskusikan, materi yang sudah didiskusikan dengan kelompok-kelompok masing-masing. Nah, dan setelah juru bicara ditunjuk untuk maju ke depan, nah dan juru bicaranya dipersilakan untuk mempresentasikan tentang hasil diskusi yang sudah didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Jadi juru bicara itu dituntut untuk menjadi seorang guru atau bisa menjelaskan tentang hasil diskusi apa yang sudah dipelajari didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, dan setelah semua juru bicara ini dari kelompok 1, 2, 3 sampai seterusnya ini sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya, hasil diskusi materi yang sudah didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Setelah itu seorang guru itu mendorong siswa-siswa yang lain untuk bertanya atau menanyakan sesuatu yang belum mereka pahami kepada juru bicaranya, seperti itu. Atau
bertanya kepada juru bicara dari kelompok lain, semisal ada yang belum difahami tentang presentasi dari kelompok lain, seperti itu. Setelah semuanya untuk dituntut untuk bertanya, jadi juru bicara itu diwajibkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa yang bertanya. Jadi seorang guru menunjuk kepada juru bicara untuk menjawabnya. Jika juru bicara tidak tahu atau tidak bisa menjawabnya, baru seorang guru yang menjawabnya. Nah, dan untuk mempererat ingatan siswa, jadi seorang guru tadi itu mempersilahkan kepada siswa untuk mencatat atau mencatat ke bukunya tentang topik-topik yang menurut itu penting. Jadi seorang siswa itu ketika juru bicara itu menjelaskan, jadi siswa yang lain itu bersiap-siap untuk mencatat topik-topik yang penting, penjelasan yang penting, agar siswa tersebut jika ditanyakan oleh guru nanti bisa menjawab pertanyaannya dan bisa dipelajari untuk hari-hari setelahnya. Nah, dan setelah semuanya sudah selesai, guru itu mengajak siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi dari para kelompok-kelompok semuanya. Jadi seorang guru itu menyimpulkan tentang diskusi dari kelompok 1, menyimpulkan diskusi dari kelompok 2, dari kelompok 3, 4, dan seterusnya. Lalu masih memberikan kesempatan lagi kepada muridnya tentang apa mungkin ada yang belum difahami atau mungkin ada yang perlu ditanyakan untuk menanyakan kepada gurunya. Nah, dan grup to grup ini, exchange ini bisa memberikan keaktifan kepada seorang murid, karena di mana dalam metode ini seorang murid dituntut untuk berpikir apa yang sudah dipelajarinya dan bisa menjelaskan tentang hasil diskusi dengan teman-teman kelompoknya, seperti itu. Nah, dan setelah semuanya sudah selesai, menyimpulkan dari kelompok-kelompok lain sudah selesai, dan juga pertanyaan sudah selesai dijawab. Setelah itu seorang guru menjelaskan kembali, atau seorang guru memberikan penekanan tentang apa yang sudah dipelajarinya. Jadi dimana seorang guru itu menjelaskan kembali tentang materi-materi tentang kepentingan, semisal nih seorang guru itu menjelaskan tentang wudhu. Jadi guru tersebut materinya itu tadi tentang wudhu. Jadi seorang guru itu lagi menjelaskan bagaimana pentingnya wudhu, bagaimana jika kita tidak wudhu, atau bagaimana, intinya guru itu memberikan pengertian tentang wudhu, bagaimana jika kita tidak wudhu, atau bagaimana, intinya guru itu memberikan pengertian tentang wudhu dan memberikan penekanan bahwa wudhu itu sangat penting sekali dan wajib kita pelajari untuk ibadah kita, seperti itu. Nah, setelah semuanya sudah selesai, dan setelah semuanya sudah selesai, guru bisa memberikan tugas mandiri kepada siswanya. Tugas mandiri semisal tugas mandirinya menjelaskan atau apa sih yang kamu ketahui tentang pelajaran, semisal wudhu nih tadi, apa sih kamu yang ketahui tentang wudhu, bagaimana jika kita tidak melakukan wudhu dengan benar, apakah wudhu itu penting, seperti itu. Bisa kita memberikan tugas mandiri seperti PR, atau bisa juga memberikan tugas mandiri pada waktu itu.
tujuannya itu untuk menguatkan kembali tentang ingatan murid tentang apa yang sudah dijelaskan oleh juru bicara dari presentasi dari kelompok masing-masing tadi, seperti itu. Nah, setelah semuanya sudah selesai, baru guru itu menutup pelajaran dengan motivasi lagi agar murid itu semakin bermotivasi untuk belajar dan tidak dan tidak apa dan tidak bosan dalam melakukan pembelajaran. Guru bisa melakukan seperti alat bantu untuk membantu konsentrasi anak atau permainan yang bisa membantu konsentrasi seorang anak. Setelah semuanya sudah kembali, semangat anak kembali, baru guru itu menutup pembelajaran dengan pembacaan doa agar pembelajaran yang didapat itu mendapatkan barokah, seperti itu. Setelah doa baru sudah selesai. Jadi metode group to group seperti itu ya teman-teman ya. Jadi metode group to group itu seperti itu. Jadi berkelompok-kelompok, habis itu berdiskusi. Setelah diskusi dituntut untuk menjelaskan apa yang sudah dipelajari oleh seorang siswa tersebut. Jadi gitu. Jadi di grup to grup ini seorang murid itu dituntut untuk menjadi guru agar dia bisa menjelaskan apa yang sudah didapatkan atau apa yang sudah dipelajari oleh seorang murid. Seperti baik, itulah cerita atau narasi sedikit tentang metode kooperatif group to group exchange dari saya. Saya pamit undur diri dan terima kasih karena sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat, dan jika ada kata-kata atau ada yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini saya juga sedang belajar. Baik, saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.